Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu, hari Minggu, kita akan memasuki materi untuk materi bahasa Indonesia. Ya. Untuk materi hari ini, apa kalian sudah siap untuk materi sesi hari ini? Siap ya? Ya, karena dari pagi kita sudah melaksanakan beberapa tahapan mata pelajaran ya, dari kita mulai dari jam 7, terus hari ini kita langsung memasuki sesi yang terakhir, ialah sesi mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini saya ambil materinya bahasa Indonesia modul 15 ya. Di pertemuan kita hari ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan teks tanggapan kritis ya. Kalau di materi yang sebelumnya saya pernah membahas berkaitan dengan teks berita. Saya singgung sedikit yang berkaitan dengan materi sebelumnya, bahwa materi sebelumnya kita menganalisis berkaitan dengan teks berita ya, materi teks berita. Kini masih ada kaitannya dengan materi kita hari ini yang berkaitan dengan teks tanggapan kritis ya. Kenapa kok saya sampaikan materi kita teks tanggapan kritis, kita masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Nah, untuk materi kita hari ini saya mengambil tema unit 1 ya, kritis untuk kebaikan. Di situ ada yang di halaman buku modul itu ada di bab di halaman 3 ya, tepatnya unit 1, ialah berkaitan dengan teks tanggapan kritis ya. Sebelum saya masuk ke materi inti, apa sih yang kalian ketahui tentang teks tanggapan kritis? Kira-kira apa? Teks tanggapan kritis. Apa yang kalian ketahui tentang teks tanggapan kritis? Ada yang bisa menjawab? Yang kalian ketahui aja. Yang kalian ketahui berkaitan dengan tanggapan kritis itu apa? Di sini tidak ada jawaban benar salah. Ya, semua jawaban itu benar. Yang penting kalian berani untuk mengemukakan pendapat. Ya, untuk mengeluarkan pendapat. Ada yang tahu tanggapan kritis? Gimana? Boleh, tanggapan kritis itu menurut saya Pak, tanggapan itu mengkritik. Boleh. Ya, ya. Kalau punya jawaban lain, ada yang punya jawaban selain itu? Selain mengkritik? Dan lagi misalkan saya menganalisis Pak, juga bisa itu masuk ke tanggapan kritis. Itu namanya pretest ya. Kalau pretest kan berarti untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian mengetahui berkaitan dengan materi yang nanti akan saya sampaikan ya. Sebelum saya menerangkan lebih jauh ya, gambaran berkaitan dengan tanggapan kritis ialah mengkritik ya, mengkritik suatu hal, boleh dalam kehidupan sehari-hari, boleh berkaitan dengan tanggapan berita, ataupun berkaitan dengan masalah yang saat ini sedang terjadi ya, itu namanya tanggapan kritis. Lebih tepatnya, teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal ya. Suatu hal ini apa? Boleh persoalan kehidupan ya, boleh persoalan perdebatan perbedaan pendapat, boleh, ataupun eh, kritik terhadap situasi yang saat ini berkembang ya. Itu namanya teks tanggapan kritis. Kalian mau menanggapi kritikan apa saja yang menurut kalian perlu untuk dikritik ya, itu boleh, karena tujuan dari mengkritik ini kan untuk eh, apa namanya, menganalisis ya masalah yang kira-kira kalian kurang pas dengan pemikiran kalian, itu boleh kalian kritik. Ini sifatnya untuk membangun ya, untuk membangun. Jadi nanti kalau kalian mengkritik ini harapannya lebih baik lagi ya. Contoh, saya ambil contoh di sini. Dalam perdebatan perbedaan pendapat, misalnya si A ini memberikan kritik terhadap si B ya, karena A berpendapat apa yang disampaikan B itu kurang pas atau salah ya. Jadi di sini si A ini menganalisis pendapatnya dengan memberikan kritik terhadap suatu kesalahan atau persoalan yang disampaikan oleh si B
Ya, berarti si A ini mengkritik si B karena menurut si A, si B ini pendapatnya kurang pas. Nah, ini boleh dikritik dengan tujuan untuk membangun biar harapannya kedepannya lebih baik lagi. Nah, di sini ada pokok-pokok informasi ya, dalam teks tanggapan kritis. Informasinya apa aja? Satu, ya, persoalan tanggapan kritis ini merupakan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tanggapan kritis ini berfungsi, ya, fungsinya satu sebagai kepedulian kita ya terhadap lingkungan dengan cara menanggapi secara kritis persoalan atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di lingkungan kalian, boleh di masyarakat, boleh di keluarga kalian. Ya, yang penting sifatnya mengkritik. Ya, mengkritik ini ya agar ada perbaikan. Ya. Kritis ini bertujuan untuk memilih salah satu pernyataan. Ya, karena teks tanggapan kritis ini ditemukan alasan-alasan. Ya, alasannya apa? Baik yang mendukung maupun yang menolak. Ya, jadi nanti tanggapan kritis ini ada dua. Ada yang mendukung, misalkan kalian mendukung si A, ya, terus kalian si Iqbal misalkan mendukung si B, ini boleh-boleh saja karena kan sifatnya mengkritis. Ya. Kalau mengkritis ya kita mengeluarkan pendapat kita sesuai dengan kemampuan kita, menganalisis kita, nanti kita sampaikan dalam perdebatan ataupun forum-forum tertentu, ya, ataupun dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian kurang pas dengan pendapatan kalian, ya, dengan pendapat kalian. Ini namanya kritis. Ya. Jadi ketika kalian mengkritis itu jangan takut, tidak ada kritik yang salah. Ya. Karena sifatnya mengkritik ini untuk membangun dengan harapan bisa memperbaiki hal-hal yang kurang pas. Itu namanya mengkritik. Nah, dari kritikan itu, ya nanti akan menjadi kalian bisa mengamati, bisa menganalisis kira-kira mana sih yang kurang pas menurut pemikiran kalian. Ya. Nah, di sini di teks tanggapan kritik, ya, kesalahan menjadi objek pengamatan utama. Ya, karena itu kesalahan atau ketidaksesuaian menjadi faktor utama munculnya teks tanggapan kritis. Ya, ini faktor yang pertama. Jadi teks tanggapan kritis ini nanti akan muncul ketika kesalahan ataupun tidak kesesuaian dengan faktor utamanya. Ya, contoh misalkan kalian menganalisis atau mengkritik pendapat dari teman kalian karena pendapatnya itu kurang pas, ya kalian boleh mengkritik. Nah, dari kritikan itu kan ada faktor utamanya. Ya, faktor utamanya misalkan ketika si A menyampaikan pendapat tidak sesuai dengan tema misalkan, ya, ataupun temanya lebih dari yang diharapkan, ya misalkan temanya melebihi kapasitas dari tema yang disampaikan, yaitu juga bisa masuk ke kritik karena melebihi dari apa yang diharapkan, ya. Nah, kritik ini harapannya dari para pembaca atau dari para pendengar atau audiens ini harapannya bisa menjadi perbaikan untuk kita semua. Jadi ketika kalian dikritik itu jangan down, ya. Kritik itu kan sifatnya membangun. Semakin kalian dikritik semakin kalian tajam untuk berpikir, ya. Jadi tidak ada misalkan dikritik itu salah, itu tidak ada, ya. Yang namanya sifatnya mengkritik itu memperbaiki, ya, memperbaiki. Misalkan kalian pendapatnya kurang pas, apa kalian ketika berpendapat tidak sesuai dengan tema, ya ini nanti boleh dikritik, ya. Nah, itu sifatnya membangun. Nah, di sini ada ciri-ciri dari teks tanggapan kritis. Yang pertama ciri-cirinya apa? Di situ yang pertama ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama di halaman 4 yang pertama ciri-cirinya apa? Di situ ada 3 ya. Berikut adalah ciri-ciri teks tanggapan kritis. Yang pertama apa ciri-cirinya? Nah, yaitu yang di halaman 4 ada ya. Nah, yang ini. Nah, ini yang di halaman 4 yang paling atas. Itu apa? Sesuai
Ya boleh, berarti ini, nah berarti ini yang itu dibagi dua, ini berapa mas? Hmm. Oh ini satu aja, satu bagi satu. Nah ini. Itu aja berarti yang dipakai ya, yang di halaman 4 ya, yang di halaman 4 di sini ada beberapa ciri ya teks tanggapan kritis. Yang pertama apa di situ? Yang pertama apa? Yang pertama teks ini ciri-cirinya yang paling atas, yang nomor 1 berarti ciri-cirinya teks ini memuat tanggapan atau ya kritik terhadap persoalan ataupun fenomena ya. Ini berarti nanti kalian menanggapi atau mengkritik dari fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kalian disertai dengan fakta ya, namanya kritik itu disertai dengan fakta dan alasan yang mendukung ya. Kalau kalian mendukung, buktikan faktanya. Kalau kalian menolak, silakan sampaikan penolakannya diikuti dengan data pendukungnya ya. Jadi ketika kalian mengkritik baik itu pro ataupun kontra, silakan sampaikan pendukungnya ya atau faktanya. Yang kedua, ciri yang kedua apa? Ya, yang ciri yang kedua struktur penulisan. Ya, di situ ada berapa strukturnya? Ada dua apa tiga? Ada tiga. Yang pertama evaluasi, betul. Yang kedua deskripsi. Yang ketiga penegasan ulang ya. Ini nanti dari struktur teks tanggapan kritik ini akan sering muncul strukturnya ya, selalu muncul karena teks tanggapan kritik ini strukturnya harus selalu terlampir ya. Yang ketiga, teks ini mengandung kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan tertentu ya. Ini nanti dari ketiga ciri-ciri ini yang berkaitan dengan teks tanggapan kritik nanti akan selalu kalian perhatikan ketika kalian menganalisis tanggapan kritis berdasarkan ciri-ciri dari tiga ini ya. Nah sampai sini sebelum saya lanjutkan materinya, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan yang kurang jelas silakan boleh ditanyakan sebelum saya masuk ke materi yang selanjutnya. Ada pertanyaan? Yang di halaman 4. Nah, ini masih seputar di halaman 4. Nah, ada pertanyaan? Boleh ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Di poin yang selanjutnya, di situ ada struktur ya. Struktur ini merupakan tahapan yang selalu ada dalam teks tanggapan kritis. Tadi strukturnya dibagi ada berapa? Disebutkan ada berapa di situ? Ada tiga. Yang pertama apa? Evaluasi. Yang kedua berarti deskripsi teks. Yang keempat penegasan ulang. Nah, dari ketiga struktur ini, nah ini akan selalu ada ketika kalian akan menganalisis yang berkaitan dengan teks tanggapan kritis. Ya, sekarang kita rinci satu persatu. Ya. Struktur yang pertama ya berkaitan dengan evaluasi. Evaluasi ini merupakan bagian pertama dari tanggapan kritis ya, bersifat umum tentang apa yang akan disampaikan penulis atau pembicara dalam teks tanggapan kritis. Contoh dari teks tanggapan kritis yang akan selalu muncul di tahapan evaluasi ialah ada di pernyataan umum. Saya ambil contoh ya, yang di pernyataan umum ini contoh ada di halaman 8 tentang ujian nasional. Ini contoh dari teks tanggapan kritis yang berkaitan dengan evaluasi ya. Evaluasi ini artinya pernyataan secara umum isinya. Nah ini ada di poin yang paling atas yang ada di paragraf yang pertama, ini namanya pernyataan umum. Nah dari pernyataan umum ini
kalau kita kaitkan dengan struktur teks tanggapan kritis, ini merupakan pernyataan evaluasi ya, karena evaluasi ini bersifat pernyataan umum. Ini ada di paragraf yang pertama. Terus yang kedua ada deskripsi teks ya. Deskripsi teks itu isinya merupakan bagian penjelas dari bagian-bagian tanggapan kritis ya. Tanggapan kritis kan ada bagian-bagiannya tuh. Nah, ini nanti di sini dijelaskan. Nah, deskripsi teks ini nanti berisi tentang informasi, data-data dan pendapat yang mendukung ya, yang mendukung atau yang menolak ya. Nah, sekarang kita cari di contoh ini yang di halaman 8, mana yang mendukung. Nah, diikuti dengan faktanya. Mana yang menolak. Nah, ini nanti kalian dilihatnya di sini, dibaca di paragraf 2 dan 3. Nanti kalian baca mana kira-kira pendapat yang mendukung dengan pendapat kalian. Faktanya mana. Nanti bisa dicari di sini. Terus yang menolak, saya menolak Pak karena itu tidak sesuai dengan pendapat saya. Diikuti dengan Pak pendukungnya. Pendukungnya itu kan fakta ya. Faktanya kalian cari nanti di sini. Di poin paragraf 2 dan paragraf 3. Silakan nanti kalian cari hal-hal yang mendukung. Ya, biar nanti ketika kalian menyampaikan teks tanggapan kritis itu tidak asal menyampaikan, tetapi kalian punya dasar untuk menyampaikan saya menerima, saya menolak, diikuti dengan pendukungnya. Nanti pendukungnya di sini di paragraf 2 dan 3. Nanti kalian baca-baca, silakan kalian cari mana pendukungnya ya, mana data pendukungnya maksudnya ya. Terus yang terakhir ada penegasan ulang. Ini bagian yang terakhir yang berkaitan dengan penegasan ulang dari ketiga teks. Ini lebih jelasnya adalah penegasan berisi pengulangan terhadap apa yang telah dilakukan, baik yang mendukung ataupun yang menolak. Nah, ini di sini ya, yang mendukung atau yang menolak. Nanti kalian cari yang mendukung. Saya mendukung Pak. Nanti apa data pendukungnya cari di sini. Saya menolak Pak dari pendapat itu. Nanti data pendukungnya kalian cari di sini ya. Nah, silakan nanti di halaman 8 ini sebagai contoh yang berkaitan dengan teks tanggapan kritis. Silakan nanti kalian baca di halaman 8 biar kalian pemahaman berkaitan dengan teks kritis ini lebih tajam ya. Teks tanggapan kritis ini lebih tajam. Nanti kalian memperbanyak untuk membaca yang berkaitan dengan teks kritis, tanggapan kritis. Nah, ini contohnya ada di halaman 8 sebagai contoh awal yang ada di halaman 8. Nanti silakan kalian baca. Terus langkah selanjutnya silakan kalian cari teks lagi ya, biar kalian lebih tajam untuk mengkritik ya, ataupun kalian lebih memahami yang berkaitan dengan teks tanggapan kritis. Jadi ketika nanti ada persoalan di lingkungan kalian, kalian sudah terbiasa untuk mengkritik. Kalian tidak ragu lagi, tidak takut lagi untuk mengkritik karena kalian sudah punya dasarnya, sudah punya datanya untuk mengkritik dan juga punya pendukungnya. Ini materi yang berkaitan dengan teks tanggapan kritis yang ada di unit 1. Nanti silakan kalian tanyakan jika ada materi yang belum paham. Sampai sini barangkali ada pertanyaan. Yang mau bertanya silakan diajukan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya simpulkan ya. Untuk materi hari ini kesimpulannya dari pertemuan kita di hari Minggu ini. Yang pertama dari pengertian teks tanggapan kritis ya, ialah berisi kritik tajam terhadap suatu hal. Halnya itu apa? Halnya bisa boleh kehidupan sehari-hari, boleh di lingkungan kalian, boleh di masyarakat, ataupun boleh perdebatan di dalam kelas ataupun di kelompok ya, ataupun di kelompok ketika ada mata pelajaran tertentu nanti dibentuk kelompok, nanti di situ ada perdebatan pendapat, itu namanya teks tanggapan kritis. Contohnya seperti itu. Terus yang kedua ada pokok informasi ya dari teks tanggapan kritis, yaitu nanti ada fungsi dari teks tanggapan kritis ini ialah kepedulian kita terhadap lingkungan dengan cara menanggapi secara kritis persoalan
Ya, persoalan ini ya boleh dalam kehidupan sehari-hari, boleh di lingkungan sekitar ataupun di kelas, boleh ya. Terus yang selanjutnya ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk memilih salah satu pernyataan karena pada tanggapan kritis ini ditemukan alasan-alasan baik yang mendukung ataupun yang menolak. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, ciri-ciri. Nah, ciri-ciri teks tanggapan kritis itu ada 3. Yang pertama, ada memuat tanggapan atau kritik terhadap persoalan. Yang kedua, berkaitan dengan struktur tanggapan kritis yang tadi disampaikan itu ada 3, ada evaluasi, ada deskripsi teks, terus ada penegasan ulang, yaitu merupakan struktur yang harus melekat di teks tanggapan kritis ya. Terus kesimpulan selanjutnya itu berkaitan dengan struktur tadi yang saya sampaikan ya, ada evaluasi, ada deskripsi, dan juga ada penegasan ulang. Demikianlah materi kita untuk hari ini, hari Minggu ya. Ini saya sampaikan bahwa materi kita hari ini berkaitan dengan teks tanggapan kritis yang ada di unit 1. Nah, saya sampaikan kurang lebih materinya seperti itu. Barangkali ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan nanti boleh kirim lewat WA. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau di sini malu untuk bertanya, nanti boleh kirim WA untuk bertanya dari materi ini. Ya, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikumpulkan nanti yang tanggapan kritisnya kita lanjut itu ya. Oke, siap. Ya, boleh.